Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradila Khairani Ramadan, NIM 1914-01041. Saya dari Kombes Tambak 2019. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang beberapa komponen yang telah saya buat di program Android Studio saya. Oke, langsung saja kita lihat programnya bernama Tes 2. Nah, di sini program saya seperti Google Calendar, jadi dia bisa membuat pengingat gitu sebagai reminder. Kita bisa pilih nanti apakah pengingatnya itu dalam bentuk notification atau alarm. Nah, di sini kita bisa membuat nama remindernya. Oke, contohnya kita membuat tugas MPR. Terus kita bisa memilih di spinner ya. Ini itu apakah reminder kita itu jenisnya task, goal, atau event. Nah, karena ini tugas, jadi saya pilih yang task, terus pengumpulannya hari Sabtu ya, Saturday. Nah, kemudian untuk jenis pengingatnya saya mau diingatkan melalui notification. Nah, kemudian pengingatnya kapan, saya mau waktu harinya on the day sama 3 days before. Jadi saya mau diingatin sebanyak 2 kali gitu, di 3 hari sebelumnya dan pada hari pengumpulannya itu hari Sabtu. Terus saya klik done. Nah, maka akan tampil notification sudah berhasil di add gitu, sudah berhasil ditambahkan remindernya tugas MPR tuh melalui notification. Terus di sini ada tombol clear, kita bisa menghapus semua yang udah kita isi jika kita mau ulang lagi gitu. Nah, dia langsung mengulang kembali. Langsung saja yang pertama, saya akan menunjukkan desainnya. Untuk desainnya, di sini konsepnya adalah seperti dia itu kalender, Google Calendar. Jadi kita bisa membuat sebuah reminder gitu. Di sini kita nanti bisa mengisi apa yang mau kita ingat gitu. Kemudian ada 2 buah spinner. Spinner yang ini adalah untuk jenis remindernya, dan yang di kanan ini adalah harinya. Hari apa kita mau diingatkan gitu. Terus untuk selanjutnya itu saya menggunakan radio button. Jadi di sini fungsinya radio button itu di codingan atau di desain saya itu dia akan sebagai pilihan gitu antara alarm atau notification. Jadi nanti ketika kita pilih sebagai alarm, maka dia remindernya itu berupa alarm. Tapi kalau misalnya kita pilih notification, maka remindernya itu hanya seperti notifikasi di pop up atas handphone kita gitu. Terus untuk yang ketiga saya menggunakan checkbox. Jadi di sini ada tiga pilihan ya. Kemudian untuk perbedaan antara radio button dan checkboxnya sendiri, kalau radio button itu kita hanya bisa memilih salah satu. Jadi di antara 2 pilihan ini kita hanya boleh pilih salah satu. Sedangkan untuk checkbox kita bisa memilih lebih dari satu, bahkan semuanya. Oke, kemudian di sini ada 2 tombol, yang satu tombol clear, yang satu lagi tombol done. Nah, ketika kita klik clear, maka nanti apa yang udah kita isi bakalan terhapus kembali gitu. Jadi dia mengulang dari awal. Kemudian untuk tombol done sendiri itu untuk mengkonfirmasi apa yang sudah kita isi. Nanti bakalan ada muncul pop up atau notification kalau kita udah berhasil menyimpan reminder ini gitu. Untuk codingannya, ini spinner, ada 2 spinner ya. Spinner yang pertama itu untuk yang detail letaknya di kiri, align parent left. Kemudian untuk yang spinner kedua itu letaknya di kanan, align parent right gitu. Jadi saya buat kanan dan kiri. Kemudian untuk radio group ya, di sini ada 2 pilihan, 2 radio button. Yang pertama itu ID-nya alarm, dan yang kedua itu ID-nya notif. Masing-masing untuk layoutnya saya buat match parent dan wrap content. Kemudian untuk judulnya ini saya menggunakan text view ya. Terus untuk checkbox, yang pertama ini ada on the day. Nah, ini untuk ID-nya itu saya buat 1.
Terus teksnya on the day seperti yang tampil di desain. Terus yang checkbox kedua itu saya buat ID-nya to, ya, dengan tulisan atau teksnya itu a day before. Terus yang checkbox ketiga itu saya buat ID-nya 3 dan teksnya itu 3 days before gitu. Terus untuk buttonnya ini masing-masing ID-nya saya beri nama sama dengan nama si button. Jadi dan juga clear, ya. Kemudian ketika kita udah mengisi, ya, kita kan harus menyimpan apa yang udah kita isi. Nah, maka kita melihat codingan di main activity.java. Nah, untuk awalnya itu yang pastinya kita menginisialisasi setiap komponen kita, ya. Ada edit text, ada radio button, ada checkbox, dan juga ada tombol atau button gitu. Jadi kita inisialisasi dulu sebagai variabel gitu. Terus untuk spinner ini saya memasukkan nilai atau elemen spinnernya itu langsung pada main activity.java. Jadi saya menggunakan string, ya, di sini array. Masing-masing itu ada task, ada goal, dan ada event. Jadi ada 3 untuk spinner pertama yang namanya details. Terus untuk spinner kedua saya menggunakan array, tipe datanya string, ya, nama array-nya itu when, dan elemennya itu ada Monday, Tuesday, sampai Sunday, ya, harinya gitu, sesuai nama spinnernya itu hari atau days. Tuh. Kemudian yang pertama yang didesain itu adalah kita menggunakan spinner. Oke, jadi saya jelaskan spinner terlebih dahulu. Nah, di sini kita lihat kita menginisialisasi si spinner dulu. Jadi caranya dengan menuliskan nama spinner, ya, tadi details spinner yang pertama, terus di find view by ID. Nah, ID-nya itu detail, ada di main.xml, activity main.xml, ya, tadi spinner pertama ID-nya detail. Terus setelah dibuat, kita menginisialisasi array adapternya dengan memasukkan array yang di atas ini. Nih, ketiga elemen yang ada di array reminder itu kita inisialisasikan gitu. Nih, array adapter string, ya, nih, si array reminder. Terus yang kedua, spinner kedua itu setelah tadi kita menginisialisasi array adapter, kita set atau kita atur si array adapternya ini, kita masukkan ke dalam spinner. Jadi nanti ketika kita berhasil pilih salah satu, maka dia akan tampil tulisannya gitu. Itu yang hasil dari set array adapter ke spinner. Kemudian untuk yang spinner kedua juga sama, diinisialisasi dulu ke adapter, ya, terus kemudian dari adapter ke spinner gitu. Ini inisialisasi untuk spinner. Kemudian yang kedua itu ada radio button. Oke. Radio button di sini ada alarm dan juga notif. Oke, ini untuk bagian radio button. Nah, jadi untuk pilihannya sendiri, pertama kita harus ini, ya, masukkan ke dalam kita buat dulu ke dalam string gitu. Jadi nanti apa yang dipilih, apakah alarm atau notification, itu bakalan dimasukkan ke dalam variabel pil yang namanya pil, ya. Dia jenis tipe datanya itu string. Jadi nanti kalau kita berhasil memilih, ya, is checked, itu nanti maka pilihannya akan berubah. Kan tadi pilihannya masih kosong. Nah, kalau misalnya kita pilih si alarm di radio button, maka nanti nilainya adalah jadi alarm, berubah gitu. Begitu juga sebaliknya kalau kita pilih yang notification, ya, nanti ketika dia is checked, maka si variabel pil ini
bakalan berisi nilai yaitu notification, karena tadi sebelumnya kan kosong gitu. Itu untuk pilihan si radio button. Terus untuk checkbox sama juga, hampir sama kayak radio button ya. Hanya saja ini kalau checkbox ini dia terbagi atas 3, jadi kita buat masing-masing gitu. Jadi kalau misalnya checkbox 1 terchecklist, nilainya bertambah gitu, nilai si CB-nya itu terinput gitu. Terus nanti kalau misalnya yang kedua terchecklist juga seperti itu ya, hampir sama, hampir mirip dengan radio button. Terus setelah checkbox itu kita lihat ada tombol dan. Oke. Nah, jadi dia itu nanti setelah diklik ya tombol dan-nya. Nah, ini find view by ID, dan terus kita ke set on click listener. Jadi dia bakalan menjalankan fungsi si ini public void yang on click ini tadi. Jadi yang on click ini, fungsi yang ini akan berjalan ketika kita mengklik tombol dan yang di bawah ini tadi. Terus nanti dia bakalan menampilkan apa yang udah kita isi di sini. Toast make text ya, jadi bakalan ada notification, success, add reminder. Terus di sini ada nama reminder yang udah kita buat, terus ada checkbox yang udah kita pilih, dan terus itu ada juga hasil dari radio buttonnya gitu di variable fill. Ini untuk menampilkan notification kalau kita sudah berhasil mengisi atau menambahkan reminder. Kemudian kalau kita tadi mengklik tombol clear ya, otomatis datanya yang udah kita isi akan terhapus. Itu ada di fungsi atau public void bersihkan gitu. Jadi dia menggunakan intent ya, langsung di finish, terus dimulai lagi start activity. Jadi dia seperti ulang baru lagi, mengulang dengan di sini kita buat request focus. Jadi nanti request fokusnya itu di name. Jadi nanti ketika kita ulang lagi habis dibersihkan gitu ya programnya, nanti kursor kita akan otomatis di name, di ID name. ID name itu di activity main XML kita itu ada pada si teks yang pertama ya, yang ini. Jadi nanti kursornya secara otomatis akan letak di sini, di bagian reminder ini untuk kita mengisi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.